Tadi kita sudah mendengarkan langsung gitu apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Mukti dan juga oleh Pak Adi. Sebetulnya untuk permintaan sawit memang tetap tinggi begitu ya. Jadi artinya untuk ekspor CPO dan turunannya sebetulnya tidak mengalami pelemahan ya. Bahkan cenderung mengalami peningkatan khususnya di tahun 2022 dan kita lihat juga di tahun 2023 di bulan April mengalami peningkatan. Nah Pak, tapi kalau dikaitkan dengan program pemerintah begitu ya, yang mana telah membuat program biodiesel dari kadar 2,5% begitu ya di 2008 hingga saat ini 35% di 2023. Ini sepanjang perjalanannya pengembangan dari kebijakan pemerintah ini sebetulnya dampaknya seperti apa kepada ekonomi kita Pak Paulus? Baik Mbak Sinta, jadi program ini kan dimulai tahun 2006 ya, diinisiasi oleh pemerintah. Tapi pada saat itu, pada waktu kita mulai 2,5%, campurannya itu hanya di Jakarta aja. Jakarta, kemudian berkembang, Cikampek, Tanjung Kerem di Banten, terus berkembang terus. Nah sekarang sudah 17 tahun, sekarang ini kan sudah 35%. Nah dampaknya untuk ekonomi tentunya banyak sekali. Pertama, energi yang tadinya kita import, kita buat sendiri. Jadi itu efek bergulirnya itu panjang. Kita produksi sendiri ya untuk sendiri saat ini. Kalau kita beli kan uangnya hilang begitu. Nah sekarang kalau kita produksi sendiri kan ada dampak lanjutannya. Dan dampak bergulir yang kedua adalah pemakaian tenaga kerja. Jadi itu bertambah tentunya. Nah untuk tahun ini kami perkirakan untuk memproduksi sawit yang dipergunakan untuk energi itu menggunakan tenaga kerja di hulu saja itu sekitar 1,6 juta orang. Jadi besar sekali. Kemudian upaya untuk biodiesel ini, bahan bakar nabati ini juga untuk menyeimbangkan, untuk menjaga harga sawit dunia. Agar sawit itu tidak kalau jatuh ya nggak jatuh banget gitu ya. Sehingga ini juga baik untuk kita, terutama untuk para petani ya, petani sawit. Sehingga harganya itu memang kadang turun tapi tidak demikian jatuh gitu karena tadi dijaga oleh penggunaan biodiesel. Kemudian tadi mengurangi import solar, ini besar sekali. Tahun ini diperkirakan kalau program ini B35 sempurna berjalan, itu sekitar 140 triliun. Itu kita bisa menggantikan dengan biodiesel. Nah setelah itu tentunya ada pengurangan emisi ya, emisi lain lagi itu. Itu nantinya berdampak kepada ekonomi, ya, tapi saat ini kita bisa mengurangi sekitar 30-32 juta ton CO2 ekuivalen tahun ini. Ya. Jadi artinya memang ada beberapa dampak positif ya, selain juga menambah lapangan pekerjaan, mengurangi impor solar, begitu. Kita juga memproduksi sendiri begitu ya untuk saat ini. Tapi Pak kalau kita melihat tadi dengan segala tujuan baiknya mungkin juga ingin dicapai oleh pemerintah. Untuk permintaannya sendiri biodiesel di dalam negeri seperti apa? Ya, ini kan karena ini industri katakanlah energi yang strategis. Ya. Jadi ini memang di bawah aturan-aturan pemerintah, ya mandatori pemerintah. Dari sebab itu permintaannya sudah fix, jadi 35% itu. Ya. Itu setara dengan 13,15 juta kiloliter. Kalau di barrel kan banyak orang yang senang melihat ini menjadi barrel itu sekitar 80 juta barrel sebetulnya. Ya. 80 juta barrel untuk tahun ini. Nah kemudian masyarakat yang sudah mengetahui tentang biodiesel ini tentunya sangat mendukung. Nah, untuk itu harus ada upaya-upaya terus untuk mensosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dan ini kita juga sudah lakukan ya terus-menerus dan ini mendapat dukungan dari semua pihak untuk sosialisasi ini. Nah, untuk itu juga kita harus bekerja sama dengan tadi pabrikan kendaraan. Tanpa kerjasama dengan pabrikan kendaraan kan nggak mungkin kan. Jadi dengan Gaikindo, dengan asosiasi produsen alat berat, kemudian dengan KAI, dengan semua kita bekerja sama untuk mengadakan uji coba, uji jalan, uji kinerja dan lain-lain. Dan saya kira untuk internasional penerimaannya sangat baik karena biodiesel Indonesia itu punya keunggulan juga dari segi teknis.
Baik, jadi artinya kalau dilihat permintaan pasar ini juga disesuaikan dengan bagaimana produksinya ya, sehingga menyeimbangkan, bisa menyeimbangkan untuk permintaan pasar itu sendiri. Lebih dahulu tadi sebelum jeda kita membahas mengenai keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh biodiesel, dan kita lihat juga sebetulnya permintaan domestik cukup tinggi ya, walau jika dibandingkan dengan permintaan ekspor mungkin tidak sama begitu ya, masih tetap tinggi untuk permintaan dari domestik sendiri. Artinya pasar menyambut baik kehadiran dari biodiesel itu sendiri. Tapi menarik Pak, jika kita membahas mengenai keunggulan-keunggulan dari biodiesel, sebetulnya apa saja Pak keunggulan mungkin kalau kita lihat, dan juga apa upaya yang dilakukan pemerintah agar kita memang lebih memilih biodiesel? Ya, yang tadi saya sudah sebutkan beberapa ya, artinya pengurangan emisi yang luar biasa. Pemerintah ini kan sekarang mau ada rencana untuk net zero emission tahun 2050, ada yang 60. Tetapi kami untuk transisi energi ini kita ikut serta dalam mengurangi emisi. Itu sudah jelas itu. Yang kedua, ya itu tadi pengembangan teknologi juga ya. Nah, di biodiesel ini spesifikasi kita pada waktu B2,5 dulu 17 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu sangat berbeda. Jadi kita misalnya kadar airnya sangat berkurang ya, kemudian gliseridanya juga sangat berkurang. Macam-macam itu dari segi teknis. Nah, kalau itu dipakai ya, pertama di mesin akan lebih baik karena ada faktor pelumasan, dan mesin juga lebih bersih karena mereka punya sifat seperti sabun gitu, membersihkan kotoran-kotoran. Dan itu keunggulan-keunggulan teknis sebetulnya. Kemudian keunggulan yang lain tadi seperti tadi kita bisa mengurangi impor. Nah, ini yang devisa kita tidak terbuang percuma gitu, dan luar biasa pengurangan devisa kita itu.